Halo Sobat GST, November dan Desember telah tiba dan semua mata para pecinta BWF tertuju ke Bali. Duh, gak sabar nih nonton 3 pertandingan besar. Bagaimana tidak, di penghujung tahun ini ada 3 turnamen besar yang digelar. Dan puncaknya adalah BWF World Tour Finals 2021, yakni turnamen penutup dari rangkaian Tour Dunia yang sebelumnya sudah bergulir selama 1 musim kompetisi. Jadi di sini nih nanti penentuannya siapa yang terhebat di tahun ini guys. Ajang BWF World Tour Final 2021 akan digelar di Bali pada 1 hingga 5 Desember 2021. Nah, untuk dapat mengikuti BWF World Tour Finals tersebut tidaklah mudah guys, karena harus hitung poin yang didapatkan dari sang atlet selama keikutsertaan mereka dalam turnamen selama 1 musim World Tour ini atau di 2021 ini, baik dari Super 100 sampai Super 1000. Jadi jumlah poin selama 1 musim itu akan ditotalkan dan hanya yang menempati peringkat 8 besar lah yang bisa ikut BWF World Tour Finals 2021. Dan itu slotnya juga hanya 8 guys per segmen. Jadi 8 tunggal putra, 8 tunggal putri, 8 ganda putra, 8 ganda putri, dan juga 8 ganda campuran. Ya mirip-mirip Olimpiade lah ya. Dan untuk Sobat GST ketahui, setiap negara hanya dibolehkan mengirim 2 wakil di setiap sektor pada kompetisi tersebut. Ya mirip-mirip Olimpiade lah ya, cuma 2 wakil. Tapi ingat guys, menang medali emas Olimpiade dapat free pass untuk turnamen ini. Jadi sebenarnya hanya tersisa 7 ya yang diperebutkan. Waduh, kira-kira kita bisa main gak ya dari Indonesia? Atau jangan-jangan Indonesia cuma bisa ngirim Grecia Poli nanti? Waduh, semoga enggak lah ya. Dan perlu kalian ketahui juga, China Tiongkok tidak ikut serta dalam Tour Bali kali ini. Jadi ganda campuran dan tunggal putri harusnya aman lah ya tiketnya, kan gak ada China. Ya semoga aja. Yuk kita bahas satu-satu kemungkinan pemain-pemain kita bisa mengikuti BWF World Tour Finals 2021 yang nantinya akan digelar di Bali juga. Atau kita cuma bisa menonton pemain-pemain negara lain nantinya. Aduh jangan sampai deh ya, ini kan di Indonesia. Tapi tenang guys, masih ada 2 turnamen lagi untuk bisa meraih poin sebanyak-banyaknya agar bisa tampil di BWF World Tour Finals 2021. Nah, kita bahas satu-satu ya. Setelah Jerman Open, ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya Marcus Gideon melesat ke urutan kedua ranking BWF World Tour Finals 2021 dan kemungkinan sih lolos lah ya. Apalagi di Indonesia Open atau Master mereka bisa bermain seperti kemarin. Wow, bisa ranking 1 nantinya. Dan ingat guys, ini bukan ranking 1 urutan dunia, tapi ini hanya untuk yang setahun ini. Kalau urutan dunianya sih Kevin Marcus masih nomor 1 lah ya. Peringkat Kevin Marcus naik setelah mereka memenangkan ajang BWF World Tour 500 Hilo Open yang berlangsung pada 2 hingga 7 November 2021 di Jerman, dan juga jadi finalis French Open di turnamen sebelumnya. Nah, di bawah mereka saat ini ada ganda putra lainnya, yakni pasangan muda Leo Rolly dan Daniel Martin yang jadi runner-up Open Hilo Open 2021 yang juga naik ke urutan ke-8. Ya masih belum aman karena Liang dan Wang Chilin masih di luar 8 besar guys, yang artinya hanya 7 besar yang kemungkinan lolos. Sementara itu Pramudia Yeremia yang hanya sampai semifinal Hilo Open 2021 juga naik 3 peringkat ke urutan 10. Tapi ingat, hanya 2 kuota guys, jadi 2 turnamen mendatang akan menjadi persaingan ketat bagi mereka. Ya paling nggak untuk ganda putra harus kirim 2 pasang lah ya, masa cuma Kevin Marcus? Apalagi kan masih ada Fajar Rian dan juga The Daddies. Ya kita doakan saja ya keuntungan tuan rumah di 2 turnamen sebelum World Tour Final tersebut semoga aja berbuah manis, walaupun tanpa sorak-sorak penonton ya. Optimis aja deh. Nah, next kita bahas tunggal putra. Bagian ini sebenarnya cukup miris. Setelah cederanya Anthony Ginting dan Jonathan Christie di Denmark Open kemarin, poin mereka semakin tertinggal jauh dan sulit mengejar. Bahkan di sektor tunggal putra belum ada satupun wakil Indonesia. Paling dekat ada Cesar Hiren Rustavito yang kini bertengger di peringkat 12 dengan total 17.800 poin. Sementara untuk bisa berada di 8 besar, setidaknya harus mengejar 21.000 poin yang dimiliki oleh Thomas Roxel dari Prancis. Ya, itu pun kalau Thomas Roxel nggak dapat poin apa-apa ya. Di sektor ini kita harus mengakui keunggulan wakil Malaysia yaitu Lee Jia yang bertengger di puncak ranking dan diikuti Exerson yang sudah memastikan tiket dari medali emas Olimpiadenya. Tuh bisa dilihat tuh, sampai 16 besar pun belum ada nama Anthony Ginting dan Jonathan Christie. Kira-kira mungkin nggak ya mereka tampil di BWF World Tour Final nanti? Semoga juara deh di Indonesia Open dan Indonesia Master. Amin amin amin. Bang Cesar gas terus ya biar bisa masuk 8 besar. Selanjutnya kita ke sektor ganda campuran. Nah, kita punya Praven Jordan dan Melati Daiva yang jadi runner up Hilo Open yang juga naik 4 peringkat ke posisi 9 Race to Bali bersama
bersama Rinov Rivaldi dan Pita Haningtyah yang juga ada di urutan ke-8. Untungnya di sini tidak ada ganda campuran dari China guys, karena China nggak bisa ikutan tuh terkait regulasi negaranya, nggak bisa terbang deh ke Indonesia gara-gara pandemi. Jadi kemungkinan lawan berat yang akan datang pastinya dari Yuta Higashino dan juga pasangan yang sedang on fire yaitu dari Thailand si cantik Sapsire dan Decapol. Semoga aja bisa ngirim 2 ya di sektor ganda campuran ini. Kalau dilihat dari bagannya sih dari 16 besar harusnya masih aman lah ya Praven Melati dan Rinov. Semoga aja ya, karena nama-nama besar yang di bawahnya kayaknya sih belum ada yang bisa nyeruduk mereka nih. Ya mungkin itu hitung-hitungan dari Mimin aja ya. Ya kalau mau geser nih ada 2 nih dari wakil Malaysia, ada Chang Peng Son dan Goh Liu Ying atau Tan Kiang dan Lai Peijing. Pilih mana tuh yang mau digeser? Kalau yang lainnya kayaknya agak berat nih, apalagi sudah pada ranking 1, 2, 3 nih dari Denmark. Lalu kita ke sektor ganda putri. Di ganda putri kita punya Gracia Poli dan Apriani Rahayu yang sudah dipastikan lolos ke BWF World Tour Finals 2021 setelah mereka merebut medali emas di Olimpiade Tokyo lalu. Ya semacam dapat golden ticket lah ya, otomatis masuk. Namun sayangnya selain Gracia Apri, tak ada lagi wakil ganda putri dari tanah air yang berada pada peringkat 8 besar. Sudah bukan hal yang mengagetkan sih ya, kalau dilihat dari papan klasmen, sepertinya persaingan akan menjadi milik Korea dan Indonesia. Hitung-hitungan Mimin di atas kertas sih, karena ganda putri China kan nggak ada. Kalau melihat dari bagannya sih, dari 1 sampai 16 hampir tidak ada bendera Indonesia guys. Untungnya Gracia Apri dapat golden ticket ya. Sisanya mudah-mudahan ada yang menyusul ya. Mungkin timnya Ripka Sugiarto bisa memenangkan Indonesia Open dan Indonesia Master. Kalau bisa menjadi juara pada Indonesia Master dan Indonesia Open, mungkin Ripka Sugiarto bisa masuk ya ke 8 besar. Semoga aja. Nah terus kita ke sektor tunggal putri nih. Waduh, kira-kira Mimin mau ngomong apa ya? Kami kayaknya nggak mau banyak komen nih, karena memang belum layak di komen ya guys. Karena sampai 16 besar pun tidak ada nama wakil Indonesia. Padahal di sana bertengger wakil-wakil dari Skotlandia, Belgia, Jerman, bahkan Singapura. Ya semoga saja dengan datangnya Bang Mika ke Bali jadi dukungan buat Mbak Georgie ya, bisa kasih angin segar dan semangat baru. Mungkin di sana nanti Bang Mika bisa langsung bisikin coachnya Georgie, diajarin tuh Bang Mika. Ups. Menurut analisa Mimin, kemungkinan di sektor ini akan jadi perebutan antara Akane Yamaguchi dan juga Ratchanon Itanon, atau bisa jadi Pusarla Sindhu mungkin, karena selain Chen Yufei tidak ikut, secara mendadak juga Tai Tzu Ying dari Taipei mundur dari Tour Bali ini. Benarkah isu dia akan pensiun dalam waktu dekat? Atau karena apa ya Mbak Tai Tzu Ying? Namun perlu Sobat GST ingat ya, semua ranking di atas masih sementara, karena masih ada 2 turnamen BWF World Tour Series yang tersisa, yakni Indonesia Master pada 16 November 2021, lalu Indonesia Open pada 23 November 2021 yang juga akan dihelat di Bali. Oleh karena itu, klasmen BWF World Tour Finals 2021 masih bisa berubah sesuai dengan hasil Indonesia Master dan Indonesia Open. Jadi kita doakan semua atlet-atlet kita dapat bertanding secara maksimal. Liburan boleh, tapi tetap fokus dan pantang menyerah. Kami para pendukungmu akan setia mendukungmu. Ya apalagi kalau menang, makin kami dukung deh. Oke, segitu dulu dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys. Dukung-dukung kami, masih channel baru nih. Terima kasih ya guys. Mohon maaf kalau ada salah-salah penyampaian. Sampai ketemu lagi. Thank you.